Saya Rendra Prasetyo, 43 tahun, seorang pengusaha yang dijuluki tangan emas di dunia teknologi Indonesia. Saya membangun perusahaan saya dari nol, pernah dikhianati teman, pernah dihancurkan pasar, dan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Satu-satunya hal yang saya yakini dalam hidup adalah perhitungan, bukan takdir, dan tentu saja bukan keajaiban. Istri saya meninggal dalam kecelakaan mobil 5 tahun lalu, dan sejak hari itu saya hanya punya Nadia, putri kecil saya, 9 tahun, dengan mata secerah pagi, tetapi kakinya lumpuh, seakan disegel oleh takdir. Saya menghabiskan miliaran rupiah untuk dokter terbaik dari Singapura, Seoul, hingga Houston. Tidak ada yang bisa membuat Nadia berjalan. Setiap pagi saya tetap tersenyum padanya, tetapi di dalam hati ada jurang, tempat keyakinan sudah lama mati. Malam itu di restoran The Grand Selaras di kawasan Senayan, saya mengajaknya makan malam sebagai sedikit penebusan. Musik piano bergema, lampu kristal berkilauan, dan aroma makanan mahal menyebar perlahan di udara. Semuanya sempurna, sampai seorang anak laki-laki miskin, tanpa alas kaki dengan pakaian kotor, masuk ke tengah aula utama. Seluruh restoran terdiam. Para tamu menoleh, mengerutkan kening. Saya berniat memanggil keamanan, tetapi anak itu hanya berdiri di sana, sangat tenang, menatap lurus ke arah saya, dan berkata dengan suara yang jernih dan tegas. "Tolong beri aku makan, dan aku akan menyembuhkan anakmu." Saya membeku. Lalu saya tertawa terbahak-bahak. Sepanjang hidup, saya tidak pernah mendengar hal sebodoh ini. "Apa katamu? Menyembuhkan putriku?" Saya mengangkat alis. Anak itu mengangguk, mata hitamnya bersinar dengan keyakinan mutlak. "Jika Bapak memberiku makan, aku akan membuat gadis kecil itu berjalan." Saya mencibir. "Kau pikir tangan kotormu bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan dokter terbaik dunia?" Anak itu tidak menjawab, hanya menatap Nadia, dan senyumannya membuat saya sesak karena jengkel. Dia mendekat, berlutut, dan dengan lembut menyentuh kaki rapuh putri saya. Tidak ada cahaya, tidak ada mukjizat, hanya keheningan sesaat seolah waktu berhenti. Seluruh restoran tercengang. Saya melompat dan membentak, "Satpam, usir dia keluar sekarang." Tetapi sebelum dia diseret, anak itu berbalik, berbisik, suaranya sangat tenang hingga menakutkan. Terkadang, keajaiban hanya perlu beberapa menit untuk tiba. Pintu tertutup di belakangnya, tidak ada yang bicara. Saya duduk, berusaha bersikap tenang, tetapi tangan saya gemetar saat meletakkan gelas wine. Saya, pria yang mengendalikan seluruh pasar, yang mengalahkan pesaing dengan angka-angka dingin, merasa hati saya goyah hanya karena seorang anak miskin. Nadia menatap saya, matanya berkaca-kaca, seolah ingin mempercayai sesuatu. Saya tidak tahan dengan tatapan itu. Saya memalingkan wajah, memaksakan senyum tipis, hanya orang gila. Tapi jauh di dalam dada saya, sebuah suara kecil bergema, bukan akal sehat, melainkan sesuatu seperti ketakutan. Ketakutan bahwa mungkin saya baru saja mengusir apa yang saya cari sepanjang hidup saya. Jika Anda pernah melihat orang yang Anda cintai hidup di kursi roda selama bertahun-tahun, Anda akan mengerti bagaimana ketidakberdayaan itu menghancurkan hati seorang ayah. Dan jika pada saat itu, seorang anak tanpa alas kaki mengatakan, "Aku bisa menyembuhkan putrimu," apa yang akan Anda lakukan? Percaya pada keajaiban atau mengusirnya seperti yang saya lakukan? Jika Anda pernah berada di perbatasan antara akal sehat dan iman, tinggalkan komentar 1, agar saya tahu, mungkin saya bukan satu-satunya yang takut menghadapi hal ajaib. Selama bertahun-tahun, saya tidak percaya pada apapun selain sains, data, dan hasil yang terukur. Tapi malam itu, setiap hukum yang saya yakini runtuh, dimulai hanya dengan napas samar dari putri saya. 1 jam setelah anak itu ditarik keluar dari restoran, hujan mulai turun. Tetesan air berdetak di kaca jendela, memudar menjadi garis-garis cahaya yang aneh. Nadia masih duduk di meja, diam, matanya terpaku pada pintu yang baru saja dilewati anak itu. Saya hendak berdiri untuk membayar ketika suaranya sedikit bergetar.
"Ayah, kakiku panas sekali." Saya berhenti berpikir dia hanya berimajinasi. Tapi kemudian, tangan kecilnya sedikit gemetar menunjuk ke bawah kakinya. Saya membungkuk secara refleks. Dan tepat saat itu, jari-jari kaki putri saya sedikit menggeliat. Sensasi itu membuat jantung saya berhenti berdetak. Saya memegang tangan putri saya, mata terbelalak. Apa, apa katamu, Nadia? Ayah, aku bisa merasakannya. Aku merasa hangat, seperti ada yang menyentuhnya. Saya tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Satu bagian dari diri saya berteriak bahwa itu tidak masuk akal, bahwa saraf bisa bergerak secara refleks, bahwa saya sedang bermimpi di siang bolong. Tetapi bagian yang lain, bagian terkecil, paling lemah dari hati saya, gemetar karena harapan. Saya segera memanggil dokter pribadi saya. Hanya beberapa menit kemudian, 3 orang berjas putih masuk. Mereka memeriksa refleks, menggunakan jarum, menyinari lampu. Masing-masing saling pandang, diam, lalu mengucapkan kalimat yang tidak akan pernah saya lupakan. Tuan, ini tidak dapat dijelaskan. Tidak dapat dijelaskan. Saya adalah orang yang menyukai kepastian, dan kini 2 kata itu mencekik saya. Saya berbalik melihat putri saya. Nadia menangis bukan karena sakit, melainkan karena takut. Ayah, apakah aku akan sembuh? Apakah anak kecil itu malaikat? Saya ingin mengatakan tidak, tetapi tenggorokan saya tercekat. Ingatan akan mata anak itu, tenang, anehnya penuh keyakinan, terus muncul seperti sebuah tuduhan. Apa yang telah saya lakukan? Apakah saya telah mengusir keajaiban dari hidup saya? Hujan semakin deras. Saya melempar jas saya ke samping dan bergegas keluar dari restoran. Di luar, jalan Senayan berkilauan dengan lampu mobil dan air hujan. Saya berlari, basah kuyup, berteriak sambil melihat sekeliling. Anak kecil, di mana kau? Saya salah. Saya perlu bertemu denganmu. Tidak ada yang menjawab. Hanya suara hujan yang menghantam trotoar dan klakson mobil yang bergema seolah mengejek. Saya menyusuri gang-gang terdekat, bertanya kepada setiap penjaga pintu, setiap penjual koran. Apakah Anda melihat seorang anak laki-laki sekitar 13 tahun tanpa alas kaki? Mereka menatap saya seolah saya orang gila. Seorang pengemudi ojek menggeleng. Pak, tidak ada anak pengemis di daerah ini yang berani masuk restoran mewah. Bapak pasti salah lihat. Tapi saya tahu saya tidak salah. Anak itu nyata, dan kehangatan di kaki putri saya juga nyata. Saya menelepon sekretaris saya, sewa tim detektif swasta, sapu semua CCTV di area Senayan dari pintu masuk restoran hingga terminal bus. Pak, ini sudah larut malam. Saya tidak peduli. Temukan dia untuk saya, bagaimanapun caranya. Ponsel itu basah kuyup di tangan saya. Hujan memukul wajah saya, mendinginkan, tetapi saya tidak merasakan apapun kecuali ketakutan yang mencekam. Ketakutan bahwa jika saya tidak menemukan anak itu malam ini, keajaiban itu akan hilang selamanya. Sekitar tengah malam, saya berdiri di bawah teras toko yang tutup. Jalanan sepi, hanya suara hujan yang berdetak dan lampu jalan yang kabur. Seorang pedagang kaki 5 yang berteduh di dekat situ menatap saya dengan cemas. Tuan, siapa yang Anda cari? Saya menjawab, suara saya serak, seorang anak. Dia menyelamatkan putri saya, dan saya mengusirnya. Dia tersenyum sedih. Mungkin anak itu tidak perlu Anda cari. Orang yang tulus berbuat baik tidak akan tinggal untuk berterima kasih. Kalimat itu menyengat hati saya. Saya mendongak ke langit abu-abu gelap, air hujan bercampur dengan air mata. Sejak kapan saya lupa bahwa di dunia ini masih ada orang yang berbuat baik tanpa meminta imbalan apapun. Ketika saya kembali ke rumah, jam menunjukkan lewat pukul 1 pagi. Nadia sudah tertidur, wajahnya masih menunjukkan sedikit kelelahan. Saya duduk di samping tempat tidurnya, memegang tangan kecilnya. Kulitnya masih hangat,
hangat seperti janji yang tersisa dari anak laki-laki di restoran itu. Saya teringat kalimat sebelum dia diusir. Terkadang, keajaiban hanya perlu beberapa menit untuk tiba. Beberapa menit. Mungkin saya kehilangan lebih dari sekadar keajaiban. Saya kehilangan kesempatan untuk percaya lagi pada hal yang paling sakral, iman. Saya membuka laci dan mengeluarkan foto lama, gambar istri saya sebelum dia meninggal. Dia pernah berkata, "Rendra, aku percaya pada hal-hal yang tidak bisa dilihat, karena cinta pun tidak ada yang melihatnya, namun tetap ada." Saya meletakkan foto itu dan berbisik pelan. Saya salah. Saya membiarkan akal sehat membutakan hati saya. Malam itu saya tidak tidur. Saya menelepon tim detektif lagi, meminta mereka memperluas pencarian ke Tanah Abang, Menteng, dan permukiman kumuh di sekitar pusat kota. Saya tidak tahu mengapa saya melakukannya. Saya hanya tahu bahwa panggilan tak terlihat mendesak saya. Pergi temukan anak itu sebelum terlambat. Keesokan paginya, saat sinar matahari pertama menembus tirai, saya masih duduk di samping tempat tidur putri saya. Nadia bangun, tersenyum lembut. "Ayah, aku mimpi anak kecil itu. Dia bilang aku akan bisa berjalan, tapi ayah harus percaya." Saya memegang tangannya, tidak bisa berkata-kata. Saya dulu berpikir iman adalah kemewahan, tetapi sekarang putri kecil saya memberikannya kepada saya, hal yang sudah lama hilang dari saya. Saya meninggalkan kamar dan menelepon asisten saya. "Siapkan mobil, saya harus mengunjungi setiap panti asuhan di Jakarta. Meskipun butuh seminggu, saya akan pergi." "Pak, karena anak itu?" "Tidak, untuk diri saya sendiri." Sore itu, hujan turun lagi. Saya duduk di mobil, melihat melalui jendela berembun, melihat anak-anak penjual koran berlarian di trotoar. Seorang anak tanpa alas kaki memegang sekotak kue, menawarkannya kepada pelanggan. Saya hampir membuka pintu untuk lari ke arahnya, tetapi ketika mobil berhenti, tidak ada siapa-siapa di sana. Perasaan itu aneh. Seolah seseorang membimbing saya langkah demi langkah. Itu bisa jadi ilusi atau bisa jadi jawaban dari iman yang baru saja saya lepaskan. Saya tidak tahu kapan saya akan bertemu anak itu lagi, tetapi satu hal yang pasti. Sejak malam itu, saya bukan lagi pria yang tidak berperasaan, bukan lagi orang yang lebih percaya pada angka daripada manusia. Saya mulai percaya bahwa ada hal-hal yang tidak dapat diukur, tetapi dapat dirasakan dengan hati. Jika Anda pernah menyaksikan sesuatu di luar akal sehat, suatu kebetulan yang membuat Anda mempertanyakan apakah seseorang mengatur segalanya, Anda akan mengerti bagaimana perasaan saya malam itu. Antara sains dan iman, antara tatapan dingin dan keajaiban kecil, apa yang akan Anda pilih untuk percayai? Jika Anda percaya bahwa hati yang tulus dapat melakukan keajaiban, tinggalkan komentar "saya percaya." Karena terkadang, hanya sedikit iman sudah cukup untuk mengubah seluruh hidup. Saya masih ingat jelas pagi itu ketika salah satu detektif yang saya sewa bergegas masuk ke kantor. Wajahnya bergaris air hujan dan matanya mendesak. "Pak Rendra, kami menemukan anak itu. Dia ada di Tanah Abang." Tanah Abang, area pasar yang terkenal ramai di Jakarta. Tetapi di balik gedung pencakar langit dan kios kain warna-warni terdapat gang-gang miskin, tempat anak-anak yatim piatu berdesakan di rumah-rumah darurat. Saya tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk. Jantung saya berdebar kencang, hampir mencekik saya. Selama 2 minggu terakhir, saya hidup seperti bayangan, makan dalam diam, bekerja seperti mesin, dan begadang setiap malam dengan satu pertanyaan. Siapa sebenarnya yang saya usir dari hidup saya? Ketika mobil berhenti di depan gerbang panti asuhan, hujan mulai turun lagi. Sebuah papan kayu tua tergantung bergoyang. Panti asuhan kasih ibu. Nyanyian anak-anak bergema dari jauh, tidak seragam, tetapi jernih. Saya melangkah melalui gerbang berkarat, hati saya terasa berat. Di dalam, anak-anak dengan pakaian usang, tanpa alas kaki, sedang berbaris berdoa. Bau bubur encer dan asap dapur bercampur, membuat suasana terasa miskin, namun anehnya hangat. Seorang wanita kurus, rambutnya disanggul rapi, keluar menyambut saya.
Pak Rendra, saya Mira Santoso, pengurus di sini. Ada apa? Saya tertegun. Nama itu anehnya familiar. Sebuah ingatan jauh melintas, wajah seorang staf akuntansi muda, mata yang baik tetapi lelah, berdiri di depan meja kerja saya lebih dari 10 tahun lalu. Saya bertanya pelan, suara saya tercekat. Apakah Anda pernah bekerja di Prasetyo Tech? Mira terdiam lalu mengangguk. Iya, tapi itu sudah lama sekali. Sekarang saya hanya mengurus anak-anak ini. Saya tidak berani menatap matanya. Saya ingat memecatnya pada suatu pagi yang penuh kejengkelan. Saat itu, dia sering terlambat karena hamil dan saya, pria yang hanya peduli pada produktivitas dan angka, dengan dingin menandatangani keputusan tanpa mendengarkannya sama sekali. Saya tidak menyangka anak yang dia kandung tahun itu adalah Raffi. Suara anak-anak berlarian memotong pikiran saya. Di tengah kerumunan itu, saya melihat Raffi. Dia menatap saya tanpa terkejut, hanya tersenyum seolah dia sudah tahu saya akan datang. Aku tahu paman akan menemukanku. Suaranya masih lembut, seperti pertama kali saya mendengarnya, tetapi ada sesuatu yang membuat saya tidak bisa bernapas. Saya menatapnya, lalu menoleh ke Mira. Dia, putra Anda? Ya, jawab Mira lembut. Ini Raffi, putra saya. Saya duduk di kursi kayu tua, segala sesuatu di kepala saya berputar. Anak miskin yang pernah saya usir adalah putra dari wanita yang pernah saya dorong ke dalam keputusasaan. Perasaan malu dan sakit melonjak hingga mencekik. Saya tidak tahu, saya tergagap. Saya sungguh tidak tahu Anda adalah orang yang saya... Tidak apa-apa, Pak. Mira memotong, tersenyum. Saya juga tidak menyimpan dendam. Jika Bapak tidak memecat saya hari itu, mungkin saya tidak akan sampai di tempat ini, dan Raffi tidak akan belajar bagaimana hidup dengan kebaikan. Suaranya lembut seperti hujan, namun seperti pisau yang mengiris hati. Saya menundukkan kepala, tidak tahu harus menyembunyikan wajah di mana. Saya telah membuat Anda sangat menderita, dan Anda masih bisa berkata seperti itu? Kita bertemu lagi hari ini, jawab Mira lembut, karena Tuhan ingin Bapak belajar lagi bagaimana melihat manusia. Ruangan kecil itu hening. Raffi berdiri di dekat bingkai jendela, memegang mobil kayu mainan yang patah asnya. Saya menatapnya, tiba-tiba menyadari kebaikan di matanya persis seperti ibunya. Saya pernah menyakiti ibumu. Apa kau tidak membenciku? Saya bertanya. Raffi menggeleng, tersenyum tipis. Jika aku benci, aku tidak akan datang ke restoran hari itu. Ibuku bilang setiap orang mendapat kesempatan untuk berubah, dan terkadang kesempatan itu adalah pengampunan. Saya menatapnya, tenggorokan tercekat. Di ruangan yang lembab itu, saya, yang pernah dianggap sebagai simbol akal sehat, merasa diri saya lebih kecil daripada anak itu. Raffi bercerita bahwa ia sering membantu adik-adik kecil di panti asuhan untuk mencoba berjalan, meskipun banyak yang tidak bisa pulih. Aku tidak tahu mengapa, tapi setiap kali aku meletakkan tangan pada seseorang, aku merasakan kehangatan. Ibu bilang itu adalah hadiah yang Tuhan kirimkan untuk orang-orang yang peduli pada sesama. Saya bertanya, di mana kau belajar hal itu? Anak itu menjawab, suaranya jernih. Dari hal-hal terkecil, dari membagi setengah roti atau memayungi orang lain. Mungkin Tuhan melihat hati manusia melalui tindakan seperti itu. Kalimat itu membuat saya merinding. Saya pernah berpikir kebaikan adalah kelemahan, kemewahan bagi orang-orang yang tidak punya tujuan. Tapi sekarang, di depan saya, itu menjadi hal terkuat di dunia. Sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh kekuasaan dan uang saya. Mira berdiri membuat teh panas, aroma jahe segar menyebar di ruangan. Saya dengar Nadia sudah bisa merasakan kakinya. Saya mengangguk, mata memerah. Ya, tapi saya tidak mengerti mengapa. Saya hanya tahu itu terjadi tepat setelah Raffi menyentuhnya. Mira tersenyum lembut. Ada hal-hal di luar pemahaman manusia. Saya yakin Tuhan memilih Raffi untuk mengajari Bapak tentang iman.
Sama seperti dia memilih Nadia untuk mengajarinya tentang harapan. Saya duduk diam. Di luar, hujan masih turun, berbaur dengan tawa anak-anak. Kedua suara itu saling bersentuhan seperti melodi kehidupan yang ajaib. Sebelum saya pergi, Raffi berjalan mendekat dan meletakkan gelang kayu tua di tangan saya. Ini aku buat dari pecahan meja belajar lama. Aku ingin memberikannya pada paman. Saya mengambilnya melihat dua kata kecil diukir dengan pisau. Syukur, iman, rasa syukur, keyakinan. Apakah paman berniat membalas budi ibuku dan aku dengan uang? Raffi bertanya, suaranya serius. Saya terkejut. Apa yang kau inginkan, Raffi? Aku tidak butuh apa-apa. Tapi jika paman benar-benar ingin berubah, dia menatap lurus ke mata saya, mulailah dengan kebaikan yang tulus, bukan dengan uang. Saya berdiri, tak bergerak, tetesan hujan memercik di bingkai jendela, mendinginkan saya. Dalam momen itu, saya mengerti. Kebaikan tidak lahir dari rasa kasihan, tetapi dari kesadaran. Dalam perjalanan pulang, saya tidak bisa melupakan gambar anak itu. Tatapan damai dari seseorang yang mengetahui sesuatu yang dicari dunia secara membabi buta. Saya teringat kata-kata Mira. Kita bertemu karena Tuhan ingin Bapak belajar lagi bagaimana melihat manusia. Mungkin dia benar. Mungkin itu semua hanyalah benang-benang tak terlihat yang terjalin, sehingga saya, orang yang mengira dirinya mengendalikan takdir, akan mengerti bahwa terkadang sayalah yang perlu diselamatkan. Jika Anda masih ragu tentang hubungan takdir seperti itu, coba cari cerita lain di saluran ini. Mungkin Anda akan menyadari bahwa setiap pertemuan dalam hidup, sekecil apapun, memiliki alasan untuk terjadi. Malam itu, saya kembali ke Nadia. Dia tidur nyenyak, wajahnya damai seperti malaikat. Saya dengan lembut menyentuh rambutnya, dalam hati bertanya, apakah seorang ayah seperti saya pantas menerima keajaiban yang dikirimkan hidup sekali lagi? Di luar jendela, hujan masih turun, tetapi ada sesuatu di dalam diri saya yang telah dibersihkan, dan sebuah perjalanan baru lebih dalam telah dimulai meskipun saya belum tahu apa yang akan saya hadapi. Saya pernah berpikir setelah malam diterangi bulan itu, ketika Nadia berdiri dan mengambil langkah pertamanya, semua tantangan telah berakhir. Tetapi ternyata, keajaiban sejati tidak datang untuk menenangkan kita, tetapi untuk menguji apakah kita cukup berani untuk membagikannya. Sebulan kemudian, saya memutuskan untuk membawa Raffi dan ibunya, Mira, ke Singapura. Saya ingin ibu dan anak itu memiliki kehidupan yang lebih baik, Raffi bisa bersekolah, dan Mira bisa diobati penyakit paru-paru kronis yang dideritanya selama bertahun-tahun. Ketika saya mengatakan itu, Raffi hanya menunduk dalam diam. Saya pikir anak itu terharu, tetapi matanya penuh pemikiran, seolah menyembunyikan sesuatu. Pada hari keberangkatan, di lobi rumah sakit, Raffi meminta izin untuk keluar sebentar. Saya menunggu, 10 menit, 20 menit, lalu setengah jam, dia belum kembali. Saya dengan cemas mencari, lalu melihatnya di koridor bangsal anak. Raffi sedang duduk di samping seorang gadis kecil sekitar 6 tahun. Kurus, dengan wajah pucat. Namanya Sinta, pasien dengan penyakit jantung bawaan. Dokter bilang jika tidak dioperasi minggu ini, dia tidak akan selamat. Raffi memegang tangan kecil gadis itu, berkata dengan suara lembut yang saya dengar melalui bingkai jendela. Jangan takut, Sinta. Kamu akan hidup. Seseorang akan membantumu, kakak. Pasti begitu. Lalu dia menoleh ke arah saya, matanya tenang sekali. Paman Rendra, aku ingin meminta satu hal. Apapun itu, Raffi. Katakan saja. Jika hanya satu orang yang bisa diselamatkan, tolong selamatkan gadis kecil itu. Aku masih punya waktu. Dia tidak. Saya terkejut. Apa maksudmu? Saya sudah memesan tiket, semuanya sudah siap. Aku tahu. Tapi, mungkin Tuhan mengirimku ke sini bukan untuk bersekolah, tapi untuk membantu orang lain mendapat kesempatan hidup. Kata-katanya seperti tusukan pisau yang lembut, tapi dalam. Saya, yang pernah menukar seluruh hidup untuk memiliki segalanya, kini diajari arti memberi oleh seorang anak.
Saya melihat Mira, dia hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Saya dulu berpikir kehilangan pekerjaan adalah bencana, katanya, tapi ternyata itu adalah cara saya melahirkan anak yang tahu cara menyayangi orang lain. Saya tidak bisa menahan air mata. Saya memeluk Raffi erat-erat, berjanji bahwa saya akan melakukan segalanya untuk menyelamatkan kedua anak itu. Malam itu, saya menjual sebagian saham saya, menggunakan uangnya untuk mendirikan Yayasan Hati Raffi. Dana yang didedikasikan untuk membiayai operasi bagi anak-anak miskin dengan penyakit jantung. Operasi Sinta berhasil. Saya masih ingat ketika dia membuka matanya, senyum lemahnya menerangi seluruh ruangan putih. Raffi memegang tangannya, berbisik, "Lihat, aku sudah bilang kan?" Keajaiban datang ketika kita berani membagikannya. Waktu berlalu. 2 tahun kemudian, Nadia kembali ke sekolah, sehat dan aktif. Sementara Raffi kini belajar kedokteran, impiannya adalah menjadi dokter untuk lebih memahami keajaiban yang Tuhan titipkan di tangan manusia. Hidup seolah damai selamanya. Tapi saya tidak menyangka cobaan baru menanti saya. Suatu pagi di awal musim hujan, saya menerima telepon mendesak. Panti asuhan. Kasih ibu di Tanah Abang, tempat Raffi pernah tinggal, terbakar. Api menyebar cepat, asap hitam mengepul. Saya segera meluncur ke lokasi. Pemandangan kacau. Anak-anak batuk-batuk, penduduk berusaha memadamkan api dengan ember air. Saya melihat Raffi juga di sana, menggendong seorang anak kecil keluar dari tumpukan asap. Wajahnya penuh jelaga, matanya memerah. "Paman, masih ada beberapa anak kecil terjebak di dalam." Kami berlari masuk bersama, tetapi panas yang hebat membuat siapapun kelelahan. Saya mendengar Raffi berteriak, "Cepat, selamatkan mereka sebelum atap runtuh." Dia menghilang di balik lapisan asap tebal, dan beberapa menit kemudian menggendong bayi yang tidak sadarkan diri. Semua orang bersorak, tetapi saat itu juga terdengar ledakan. Saya terlempar jatuh, asap dan debu membutakan. Ketika saya membuka mata, Raffi sudah pingsan. Saya membawanya ke rumah sakit bersama yang lain. Dia mengalami keracunan asap parah, harus menggunakan ventilator. Kebetulan yang kejam, Nadia juga berada di rumah sakit lain, demam tinggi dan tiba-tiba kesulitan bernapas. Dokter berkata, "Kami hanya punya satu ventilator portable tersisa. Harus memilih entah untuk pasien keracunan asap di Tanah Abang atau untuk Putri Tuan." Saya berdiri membeku. Di satu sisi adalah Raffi, orang yang menyelamatkan Nadia 2 tahun lalu. Di satu sisi adalah putri tunggal saya. Saya, yang pernah menganggap diri sebagai pusat dari setiap keputusan, kini tidak bisa memilih. Saya berlari ke kamar Nadia. Dia lemah, wajahnya pucat, bibirnya pecah-pecah. Saya memegang tangannya, gemetar. "Apa yang harus saya lakukan, Nadia?" "Jika ayah menyelamatkan Raffi, kamu mungkin..." Nadia membuka mata, tersenyum lelah. "Ayah, aku pernah diselamatkan oleh kebaikan. Sekarang giliran aku membagikannya." Saya menangis terseduh-seduh. "Tidak, kamu segalanya bagi ayah. Jika aku hidup dengan penyesalan karena seseorang meninggal, aku tidak akan pernah benar-benar hidup, ayah." Suaranya lembut, tetapi tegas seperti sebuah janji. Saya mengerti. Putri saya telah tumbuh lebih dewasa daripada yang saya kira. Saya berlari ke ruang gawat darurat, gunakan alat itu untuk anak Tanah Abang. Cepat. Dokter menatap saya, tidak bertanya lagi. Saya berbalik, air mata bercampur dengan hujan di luar jendela kaca. Malam itu, saya duduk sendirian di koridor rumah sakit, mendengarkan hujan yang tak berhenti. Seorang perawat lewat, berkata pelan, "Anak laki-laki itu sudah melewati masa kritis. Kondisinya stabil." Saya menghela napas lega, lalu seperti tersadar, bergegas kembali ke kamar Nadia. Gadis itu masih terbaring diam, tetapi napasnya melemah. Saya duduk, memegang tangannya. "Nadia, kamu dengar ayah? Berusahalah." Dia tersenyum, berkata samar dalam napas yang terputus-putus, "Ayah, jangan takut.
Ketika ayah tahu cara memberikan apa yang paling ayah takuti untuk hilang, ayah akan terlahir kembali. Saya menangis. Saya telah kehilangan semua iman, lalu menemukannya kembali, dan sekarang putri saya mengajari saya bagaimana percaya pada cinta yang lebih besar dari diri sendiri. Saya tidak meninggalkan sisi tempat tidurnya sepanjang malam. Ketika fajar tiba, cahaya lembut menembus tirai, saya mendengar napas teratur. Nadia bernapas sendiri. Tidak perlu mesin, tidak perlu selang. Hanya napas, rapuh namun kuat, seperti janji keajaiban. Saya berdiri di sana sangat lama, memandangi putri saya dan mengerti. Keajaiban bukan ketika orang diselamatkan, tetapi ketika orang bersedia menyelamatkan orang lain. Dalam momen itu, saya merasa hati saya seringan seseorang yang baru saja melepaskan belenggu. Tetapi saya tahu, tantangan belum berakhir. Di balik hari-hari damai ini, masih ada janji yang belum saya penuhi, janji pada iman yang Raffi tanamkan di hati saya. Dan kali ini, saya tidak akan membiarkannya berlalu seperti sebelumnya. Jika Anda pernah harus memilih antara orang yang paling Anda cintai dan orang yang paling membutuhkan Anda akan mengerti betapa mengerikannya perasaan itu. Tetapi terkadang, justru dalam pilihan kehilangan, kita menemukan makna sejati dari cinta dan iman. Ada luka yang tidak pernah sembuh, tetapi ada juga luka yang tidak perlu sembuh. Karena justru luka itu yang mengingatkan kita bahwa kita pernah diselamatkan. 3 tahun setelah semua kejadian, setiap kali saya melihat senyum Nadia, saya masih merasa rahmat telah memberi saya kehidupan baru. Pagi ini, Surabaya cerah. Saya berdiri di taman kecil di belakang rumah, tempat saya menanam barisan bunga aster yang disukai Mira. Rumah ini sederhana, tidak mewah seperti villa Menteng dulu, tetapi bagi saya, inilah tempat yang benar-benar disebut rumah. 3 tahun telah berlalu sejak kebakaran panti asuhan Tanah Abang. Yayasan Hati Raffi yang saya dirikan saat itu, kini telah menyelamatkan lebih dari 100 anak dengan penyakit jantung bawaan. Kami pindah sepenuhnya ke Surabaya untuk membuka pusat rehabilitasi bagi anak-anak disabilitas. Tidak ada lagi daring telepon pekerjaan sepanjang hari, tidak ada lagi laporan tebal. Hanya suara tawa anak-anak, suara roda kursi roda di halaman ubin, dan tetesan keringat di dahi saya setiap kali saya membantu memasang peralatan. Saya belum pernah merasa sedamai ini. Raffi kini berusia 18 tahun. Anak laki-laki yang dulu berdiri di tengah restoran Senayan, tanpa alas kaki dan berkata beri aku makan, dan aku akan menyembuhkan putrimu. Kini mengenakan jas putih relawan medis. Dia merawat pasien kecil, senyumnya selalu lembut. Setiap kali seseorang bertanya mengapa ia memilih jalan ini, Raffi hanya menjawab, karena saya pernah melihat keajaiban dan saya ingin membantu orang lain percaya padanya. Nadia juga telah tumbuh, gadis kecil saya kini remaja berusia 16 tahun. Setelah kejadian tahun itu, dia bilang ingin mengabdi kembali untuk orang-orang yang kurang beruntung. Dia mengurus bagian anak disabilitas di yayasan, setiap hari mengajari mereka membaca, berdoa, dan menceritakan kepada mereka tentang Raffi, tentang iman, dan tentang cahaya yang tidak terlihat tetapi dapat dirasakan dengan kemanusiaan. Mira masih di samping saya, seperti ibu yang baik bagi seluruh rumah. Dia selalu mengingatkan saya untuk berdoa setiap pagi, meskipun saya bukan orang yang taat beragama. Berdoa bukan untuk meminta sesuatu, Pak, katanya. Tapi untuk mengingatkan diri agar tidak lupa bersyukur. Kalimat itu telah menjadi kebiasaan saya. Setiap pagi sebelum keluar rumah, saya selalu membisikkan 2 kata dalam hati. Syukur, iman. Sore itu kami mengadakan acara kecil untuk anak-anak di yayasan. Itu bukan acara mewah, hanya makan malam akrab di antara orang-orang yang pernah melewati penderitaan dan menemukan harapan kembali. Anak-anak tertawa riang di seluruh halaman. Tangan memegang balon merah. Nadia sibuk menata meja makan, sementara Raffi membalut luka kecil seorang anak laki-laki yang jatuh dari sepeda. Saya berdiri melihat pemandangan itu, tiba-tiba melihat citra diri saya 3 tahun lalu. Dingin, tidak berperasaan, memudar seperti mimpi buruk. Pak, Raffi memanggil saya,
Suaranya ceria, kita kekurangan satu hal. Kekurangan apa, Nak? Cahaya. Dia menunjuk ke arah lampu minyak tua yang diletakkan di altar kecil di rumah. Itu adalah lampu yang saya nyalakan pada malam Nadia disembuhkan, dan juga lampu yang saya janji tidak akan pernah saya biarkan padam. Kami bersama-sama membawa lampu itu ke teras. Langit Surabaya mulai gelap, angin bertiup lembut melalui atap genteng. Raffi menyalakan sumbu lampu, nyala kecil berkobar, memantul di mata Nadia. Seluruh rumah tenggelam dalam cahaya yang lembut dan hangat, membuat waktu seolah melambat. Saya menatap Raffi, anak miskin dulu, kini menjadi pemuda yang kuat dan tenang. Menurutmu apa yang membuat cahaya ini bertahan lama? Saya bertanya. Raffi tersenyum, karena ia dinyalakan oleh iman, bukan oleh minyak. Nadia duduk di sampingnya dengan lembut melanjutkan. Dan karena kita tidak menyimpan cahaya itu untuk diri sendiri. Hanya ketika dibagikan, ia tidak akan pernah padam. Kalimat itu membuat saya terdiam. Saya teringat semuanya, mata Raffi ketika memohon untuk menyelamatkan Sinta, senyum lemah gadis itu saat keluar rumah sakit, dan napas pertama Nadia setelah berbagi ventilator. Saya tiba-tiba menyadari semua yang telah saya lakukan, semua yang kami miliki hari ini, dimulai dari satu tindakan kebaikan kecil. Ketika makan malam selesai dan anak-anak mulai tertidur, saya duduk di depan rumah, menatap bulan terbit. Di luar, suara pedagang malam bergema. Di tengah keramaian, saya tiba-tiba melihat seorang anak pengemis tanpa alas kaki sedang berdiri bersembunyi di bawah pohon sambil melihat ke dalam. Lampu dari rumah menyorot jelas wajah kurusnya. Saya berdiri, melangkah keluar. Nak, saya memanggil pelan. Masuklah, makan sesuatu. Anak itu menggeleng, ragu-ragu. Saya masuk ke dapur, mengambil sepotong roti yang masih hangat, kembali, dan meletakkannya di tangannya. Makanlah, nak, dan bantu orang lain kalau kau bisa. Anak itu mendongak, mata hitamnya berkilauan. Saat itu saya melihat di matanya terpantul lampu minyak yang menyala. Persis, seperti cahaya yang saya lihat di mata Raffi tahun itu. Ketika saya kembali, Raffi dan Nadia sudah berdiri di dekat pintu, tersenyum. Ayah baru saja melakukan apa yang pernah Raffi lakukan? Kata Nadia pelan. Tidak, jawab saya. Ayah hanya belajar cara percaya lagi. Kami bertiga menatap lampu itu. Angin bertiup kencang, tetapi api tidak padam. Raffi menyatukan tangan berdoa, Mira keluar dari dalam rumah, meletakkan tangan di bahu saya. Pak, katanya, cahaya ini bukan milik siapapun. Ia milik semua orang yang pernah merasakan sakit dan tetap memilih untuk mengasihi. Saya mengangguk. Dalam momen itu, saya merasa istri saya yang telah lama pergi, seolah tersenyum di suatu tempat, dalam hembusan angin. Karena dia yang pernah berkata, jika suatu hari kamu kehilangan iman, carilah itu di mata seorang anak. Saya telah menemukannya, di mata Raffi, dalam kekuatan Nadia, dan dalam iman sederhana Mira. Malam Surabaya yang hening. Saya duduk menulis beberapa baris di buku harian, tulisan tangan gemetar tetapi penuh kepastian. Keajaiban tidak datang dari langit, tetapi dari hati yang tahu cara menunduk demi orang lain. Setiap kali kita melakukan sesuatu dengan kemanusiaan, kita menyalakan lampu baru untuk dunia ini. Saya meletakkan pena, mendengar suara Raffi tertawa riang bersama Nadia di teras. Rumah itu dipenuhi cahaya, bukan dari lampu listrik, tetapi dari lampu minyak kecil yang selama 3 tahun tidak pernah padam. Saya mengerti, itulah cahaya iman, rasa syukur, dan kesinambungan. Besok, mungkin anak lain akan masuk ke dalam hidup kami, seperti Raffi dulu, membawa janji baru. Dan ketika itu terjadi, saya tidak akan ragu lagi, karena saya tahu setiap manusia yang dikirim adalah keajaiban yang mencari orang untuk mempercayainya. Jika Anda pernah menyaksikan tindakan kecil namun mengubah seluruh hidup seseorang, Anda akan mengerti bahwa kekuatan kemanusiaan tidak terbatas. Jangan pernah biarkan cahaya di dalam diri Anda padam, meskipun hanya sehari